katanya kalau nggak kenal nanti nggak sayang. Perkenalkan, saya Dr. Wiwi. Setiap hari saya bekerja di unit donor darah PMI Kabupaten Klaten. Kalau pagi dan sore saya praktek di Kabupaten Mataram. Mungkin sudah ada yang sering ketemu saya nih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih kami mewakili PMI Kabupaten Klaten mengucapkan terima kasih atas undangan dari Masjid Al-Akbar Kaum Madodi yang pada malam hari ini mengadakan kegiatan angkringan ukhuwah untuk tema pada malam hari ini adalah tentang kesehatan. Tadi sudah disampaikan Pak Ustadz bahwa pentingnya kita menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, kebersihan hati, kebersihan lingkungan. Kebersihan itu adalah salah satu modal untuk kita menjadi sehat. Bersih badan kita pada saat COVID kemarin kita setiap melakukan sesuatu harus apa Bapak dan Ibu? Sebelumnya cuci tangan. Sudah tahu cara cuci tangan yang benar? Sudah ada yang bisa memberi contoh untuk cuci tangan yang benar dengan 6 langkah cuci tangan untuk supaya kita terhindar dari penyakit. Karena tangan ini adalah sumber penyakit. Tangan ini tuh sukanya itu megang-megang. Nah, setiap kita megang sesuatu takutnya nempel kuman di tangan, sehingga sebelum kita melakukan kegiatan baik itu makan, minum, kemudian sesudah kita melakukan kegiatan misalkan membersihkan, kalau kita habis buang hajat, kita harus cuci tangan supaya tangan kita bersih, tidak ada kuman. Nah, ada 6 langkah cuci tangan supaya tangan kita itu benar-benar bersih dari kuman. Ada yang bisa mencontohkan? Kalau enggak saya contohkan. Jadi pertama, bisa pakai hand sanitizer atau lebih baik menggunakan air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Jadi bisa kalau kita pakai hand sanitizer, kita beli hand sanitizer di sini, kemudian kita ratakan. Setelah itu yang kedua, punggung tangan, kanan dan kiri bergantian. Kemudian sela-sela jari. Kemudian kita kunci untuk membersihkan punggung dari jari-jari. Setelah itu ibu jari atau jempol, baru kuku. Kemudian kalau pakai hand sanitizer sudah, kalau pakai sabun kita basuh lagi dengan air yang mengalir. Itu cara kita mencuci tangan supaya terhindar dari penyakit. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz bahwa kita juga harus bersih hati. Nah, bersih hati ini untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Sudah disampaikan tadi supaya kita tidak cemas, kita tidak punya penyakit hati. Jadi sekarang banyak sekali penyakit jiwa Jadi banyak orang karena mungkin juga tuntutan zaman, juga karena ada teknologi ini ada yang berdampak positif dan juga berdampak negatif untuk kesehatan jiwa kita, terutama pada anak-anak. Jadi misalkan anak-anak kita yang setiap hari dengan pegang gadgetnya itu juga perlu diawasi oleh orang tua, karena itu juga nanti akan bisa memberikan dampak kesehatan bagi jiwa mereka. Kemudian yang selanjutnya hadapi keadaan cuaca yang pada saat ini yang begitu ekstrim, kadang panas tinggi, kemudian beberapa hari terakhir ini sudah muncul hujan. Jadi kita
kita harus waspada adanya beberapa penyakit yang timbul di masa pancaroba antara musim kemarau dan musim penghujan, yaitu demam berdarah yang biasanya terjadi. Nah, pada orang yang menderita demam berdarah biasanya kadar trombositnya itu turun, sehingga untuk menaikkan trombositnya harus ditransfusi trombosit. Nah, kenapa kita itu juga seperti disampaikan tadi bahwa kita juga harus peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan bantuan. Jadi sampai saat ini kalau kita kekurangan darah, obatnya atau gantinya itu ya darah, karena belum ada obat pengganti selain darah. Jadi yang bisa memproduksi darah adalah manusia. Jadi kalau kita butuh darah, harus ada orang yang mau menyumbangkan darahnya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga di sini kita perlu kenapa kok kita itu harus atau donor darah, yaitu tadi karena sampai sekarang darah itu tidak ada penggantinya. Jadi kalau kita mempunyai penyakit yang menyebabkan kekurangan darah, baik itu darah secara penuh ya, karena darah itu kan ada dua, mengandung dua, darah merah dan darah putih. Ya, di darah putih ini nanti ada trombosit, ada lain-lain. Nah, darah itu sampai saat ini itu belum ada obatnya, belum ada penggantinya. Jadi kalau kita kurang darah, ya obatnya atau tambahannya harus dengan darah juga. Sehingga kenapa kita harus melakukan donor darah? Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah pernah donor? Pernah ya? Bahkan sebaiknya rutin, karena banyak keuntungan atau banyak manfaat yang didapatkan dari pendonor darah ini. Yang pertama yaitu pasti karena menolong sesama itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesehatannya akan terkontrol, karena setiap 2 bulan sekali Bapak dan Ibu itu mau donor, pasti kita cek kesehatan. Karena orang yang donor itu harus benar-benar orang yang sehat. Kemudian banyak sekali juga manfaatnya, juga mencegah penyakit jantung dan mengurangi pada saat kita mendonorkan darah itu juga mengurangi kalori, sehingga bisa untuk juga menjaga kesehatan. Kemudian untuk bagaimana kalau syarat-syaratnya kalau kita itu mau donor darah? Yang pertama yaitu minimal umurnya 17 tahun. Karena pada anak yang berusia 17 tahun itu organ-organ tubuhnya sudah matang sempurna, sehingga diharapkan darah yang diproduksinya itu juga sudah darah yang kualitasnya bagus. Kemudian umur maksimal 60 tahun untuk yang pertama kali donor. Tapi kalau sudah rutin donor bisa sampai umur 65 sampai 70 tahun, asal kondisi kesehatannya itu masih sehat, masih bisa donor. Tetapi tidak bisa seperti usia di bawah 60 tahun. Kalau usia di bawah 60 tahun itu bisa setiap 2 bulan sekali itu melakukan donor. Kalau yang usianya sudah lebih dari 60 tahun itu hanya 6 bulan sekali untuk donor. Kemudian untuk tekanan darahnya minimal 100, kemudian maksimal untuk yang sistol atau yang tekanan darah yang di atas itu 150. Kemudian berat badannya minimalnya 48, karena pada saat pengambilan darah itu kita ambil sekitar 350 mili. Kemudian
kadar HB atau hemoglobinnya itu minimal 12,5 maksimal 17. Kemudian tidak mengidap penyakit menular, kemudian tidak menderita penyakit jantung. Untuk yang penderita diabetes bisa melakukan donor asalkan kadar gula darahnya terkontrol dengan satu macam obat dan tidak menggunakan insulin. Kemudian untuk yang tensinya tinggi atau hipertensi juga bisa donor asal hanya minum obat dengan satu macam obat, tensinya sudah bisa terkontrol. Kemudian kenapa ya kalau kita itu pasti Bapak Ibu sudah pernah tidak ke PMI untuk butuh darah nih? Kenapa kok harus bayar? Padahal pendonor itu mendonorkan darahnya sukarela. Nah, biaya ini digunakan untuk pengolahan darah. Jadi darah yang diambil dari pendonor itu tidak bisa langsung diberikan kepada pasien. Jadi harus diperiksa dulu. Kemudian untuk menampung darah yang nanti akan diberikan kepada pasien itu juga butuh kantong. Jadi nggak bisa hanya pakai botol air mineral, darahnya dimasukkan terus nanti diminum sama pasiennya, itu nggak bisa. Jadi harus ada kantong khusus yang digunakan untuk menampung darah, dan ini kita juga harus membeli. Kemudian untuk supaya darah yang diberikan kepada pasien itu aman atau sehat, kita akan periksa ada tidaknya penyakit menular yang nantinya bisa ditularkan lewat darah. Yaitu ada 4 yang kita periksa. Yang pertama itu hepatitis, ada hepatitis B, hepatitis C, kemudian ada sifilis dan ada HIV. Kalau darah yang kita periksa ini sehat, tidak mengandung 4 penyakit ini, jadi nanti darah itu bisa diberikan kepada pasien. Nah, jadi biaya yang dibayarkan Bapak dan Ibu kalau ngambil darah di PMI itu adalah biaya pengolahannya, karena darah tidak bisa langsung diambil dari pendonor kemudian dimasukkan kepada pasien. Nah, itu. Kemudian juga kalau misalkan tadi saya sampaikan karena penyakit yang banyak nanti diderita di masa-masa pancaroba ini adalah penyakit demam berdarah biasanya dan butuh tambahan trombosit. Lah itu juga akan kita pisahkan juga darah yang kita ambil itu dari pendonor, kita ambil trombositnya saja, itu butuh alat khusus, dan alat-alat yang digunakan di unit donor darah PMI itu tidak ada yang murah, jadi biayanya mahal semua. Jadi biaya itu adalah biaya pengganti pengolahan. Karena masih banyak pertanyaan, kenapa ya kok pendonornya itu sukarela, tapi kalau kita butuh darah kok harus bayar? Nah, itu sebenarnya bukan membayar, tapi mengganti biaya pengolahan darah, karena kita harus menyiapkan darah yang aman untuk dimasukkan kepada pasien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa lebih ke tanya jawab kalau misalkan ada Bapak dan Ibu yang mau menanyakan sesuatu. Kalau saya bisa menjawab, nanti insya Allah akan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Sebelum lupa, kami dari PMI apabila nanti ada dari takmir masjid akan mengadakan kegiatan donor, kalau ada pendonor sekitar 25 orang kami bisa datang ke sini. Jadi nanti donor bisa dilakukan di masjid, karena di tempat lain, di masjid-masjid lain sudah banyak yang mengadakan kegiatan rutin donor. Biasanya setelah kegiatan ahad pagi, kemudian jamaah mengadakan kegiatan donor. Itu ada di masjid Tulung, kemudian Medan, kemudian di Juwiring, itu rutin setiap 2 bulan sekali dari takmir masjid itu mengadakan kegiatan donor. Dan kita nanti yang akan ke tempat panjenengan untuk mengadakan kegiatan donor
Panjenengan hanya menyediakan tempat, nanti tenaga, kemudian ada sedikit menu untuk yang habis donor, nanti dari kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ini kita sudah diberi banyak pengetahuan tentang kesehatan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Aplaus buat Bu Dokter. Masalah. Jadi ini insya Allah akan menjadi kebiasaan bagi kita bahwa kita tidak akan kekurangan pengetahuan dan itu akan kita peroleh di masjid. Jadi kalau selama ini kita sering mendapat pengetahuan agama melalui kajian, ceramah, kali ini kita mulainya mencoba masuk ke pengetahuan dan informasi yang sifatnya umum dan itu sangat dibutuhkan oleh kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Mungkin selama ini Bapak Ibu punya keluhan tentang kesehatan. Pada malam hari ini kami beri kesempatan untuk tanya langsung pada Bu Dokter. Monggo dipersilakan, diberi kesempatan 2 orang untuk penanya, 1 orang 1 pertanyaan. Monggo, Pak Erwin mungkin. Bu Dokter bisa kelihatan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya juga pendonor. Terakhir tahun 2018. Nah, sekarang sudah usia kepala 6. Masih muda, Pak. Alhamdulillah. Saya juga menginginkan untuk donor lagi. Tapi gimana ya? Karena sudah lama tidak donor, apakah masih bisa untuk melakukan donor? Apa ada keluhan? Kalau keluar, ya maaf setelah kena serangan kemarin Oh, ini kemarin kena COVID. Iya. dan membutuhkan trombosit, plasma. Nah ini apakah masih bisa saya untuk mendonorkan darah? Luar biasa. Ini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW. Selanjutnya mungkin Bu Umi. Oh, monggo. Mike. Dari bercanda Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya pada Bu Dokter, saya usia sudah 60 ke atas. Terus kalau pagi sebelum sholat subuh itu biasanya batuk. Nanti kalau batuk gigi terus sudah keluar dahaknya itu sudah tidak batuk lagi. Apakah itu bahaya? Apakah sudah biasa seusia saya? Dan makanan atau minuman apa yang harus dicegah untuk supaya tidak batuk-batuk lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya butuh satu lagi. Ini pertanyaannya bagus. Ada dari Bapak?
Oh, masya Allah, ini ibu-ibu yang semangat nih. Ternyata kalau tentang kesehatan ibu-ibu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya, saya penyakit tapi belum pernah saya pakai. Apakah itu halus? Apa bisa dipakai lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya tertata. Halus, Bu Dokter, saya punya mengikuti Bapak MC. Halus. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak, pertanyaannya luar biasa. Namun saja Bu Dokter, mohon maaf mungkin ada keluar dari ibu-ibu, tapi inilah kami membutuhkan Bu Dokter. Ya, matur nuwun. Untuk yang pertama tadi, ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau panjenengan sudah rutin donor itu bisa sampai usia 65 tahun asal kondisinya sehat. Pada saat pemeriksaan mau melaksanakan donor itu masih boleh, Pak. Cuma memang jarak donornya kalau di bawah 60 tahun kan bisa 2 bulan sekali. Kalau sudah di atas 60 tahun itu hanya setahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Kalau Bapak dulu pernah kena COVID, tidak apa-apa. Kalau sekarang kondisinya sudah sehat, tidak apa-apa. Dulu waktu saat tinggi-tingginya COVID itu kan malah pengobatannya dengan plasma konvalesen, ya. Itu malah plasmanya itu diambil dari yang sudah pernah kena COVID dan kadar istilahnya kadar imunnya itu yang tinggi. Nah, itu malah kita ambil plasmanya untuk pengobatan pasien yang terkena COVID. Jadi kalau memang dulu pernah COVID nggak apa-apa, tetap boleh donor asal pada saat pemeriksaan mau melaksanakan donor kondisi badan dalam keadaan sehat. J itu. Kemudian tadi yang satu J. Untuk kalau setiap pagi batuk, memang kita itu kadang ada istilahnya kayak reaksi alergi, Bu. Jadi kalau ada reaksi alergi itu pasti akan muncul adanya lendir. Ya, jadi biasanya lendir ini nanti akan mengganggu kita untuk bisa merangsang untuk kita batuk. Nah, untuk antisipasinya bisa dengan minum hangat, Bu. Bangun tidur, minum hangat, nanti biar lendirnya itu bisa gampang keluar, jadi nggak batuk-batuk. Kemudian makanan yang manis-manis mulai dikurangi supaya tidak sering batuk. Itu saja. Jadi tipnya bangun tidur minum hangat putih, jangan manis. Jadi biar lendir yang terbentuk itu nanti akan gampang keluar. Itu. Kemudian untuk yang kartu kis tadi, sampai saat ini yang pernah digunakan ya sudah, alhamdulillah, berarti ibu sehat terus, gitu. Jadi kartunya tidak akan ibu kisnya kis yang dari pemerintah atau yang mandiri. Kalau yang dari pemerintah bisa dicek, kadang kepesertaannya itu bisa berhenti, jadi harus dicek ke kelurahan. Tapi kalau masih biasanya sampai kapanpun walaupun tidak digunakan tidak akan hangus, Bu. Yang penting kalau dari pemerintah kan premi sudah dibayar pemerintah, ya. Jadi asal masih terdaftar itu masih bisa digunakan. Tapi kadang memang setiap tahun itu ada update data yang mungkin ada beberapa peserta itu yang kartunya memang dinonaktifkan, bisa dicek di kelurahan masih masuk ke daftar atau tidak. Kalau nggak pernah menggunakan kartu BPJS, alhamdulillah berarti kita sehat, nggak usah dipakai, nggak apa-apa, bukunya aja nggak usah dipakai. Matur nuwun. Kayaknya beliau sudah pengen banget, tapi jangan sampai. Alhamdulillah. Ini kita lanjutkan. Masih ada yang mau tanya? Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bentar, ini mukanya harus ditunjukkan. Di sini aja. Nah, ya, saya itu sebut nama dari mana. Perkenalkan, kulo Pak Paiji. Mungkin Bu Dokter dulu satu pesawat dengan saya bicara. Wah, asik. Nah dulu coba jeneng perso manu Bu Dokter ini. Tapi kalau saja itu Jakarta, kulo kan ada kartu PNI ini. Nah oleh petugas sana yang muda itu ditolak, tidak boleh. Nah, saya tanyakan pada Pak Wayan. Nah, sampai hari ini kok tidak ada kejelasan. Ini kok kados pundi. Matur nuwun Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Ibu-ibu? Sudah? Oke, langsung aja Bu Dokter. Kartu donor nih Pak. Lagi yang dari karena panjenengan pendonor rutin, gitu, memang dulu dari PMI itu ada kayak istilahnya penghargaan ya untuk para pendonor yang rutin. Kita berikan kartu untuk berobat di poliklinik. Cuma memang karena sekarang itu semua masyarakat itu kebanyakan hampir 100% kan sudah BPJS ya Pak Y. Jadi memang untuk periksa kan sudah menggunakan BPJS. Jadi memang kartu itu sekarang sudah tidak ada lagi. Ya Bapak dulu berarti sudah pernah yang 100 kali ya Pak Y. Ya kalau pendonor rutin 100 kali itu mendapatkan penghargaan dari Presiden. Jadi kita ke istana ya Pak Ibu G. Jadi ke Jakarta ketemu Pak Presiden diberi penghargaan untuk para pendonor yang 100 kali. Jadi kalau nanti donor rutin itu yang 25 kali penghargaan diberikan dari Ketua PMI di tempat masing-masing di kabupaten kota. Kemudian kalau yang 50 sampai 75 kali itu oleh gubernur, dan yang 100 kali itu penghargaannya dari Presiden. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kebutuhan darah di Kabupaten Klaten itu sebulan mencapai rata-rata 2.500 kantong. Jadi memang kami dari unit donor darah itu mengharap partisipasi Bapak dan Ibu untuk bisa menyumbangkan darahnya untuk memenuhi stok permintaan yang semakin kesini itu semakin banyak. Jadi kami juga sekarang agak kewalahan nih, karena di Klaten ini banyak sekali rumah sakit sehingga permintaan darahnya itu sekarang rata-rata itu sebulan 2.500 kantong. Jadi monggo kalau memang nanti tampil masjid ini akan mengadakan kegiatan donor, akan membentuk kelompok donor, kami sangat berterima kasih sekali karena nanti membantu kami untuk menyediakan stok darah untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Klaten. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, sudah dijawab. Ternyata beliau sering menyumbangkan darahnya, dan ini menjadi contoh yang baik untuk soal program donor darah dari ketakmiran Masjid Al-Akbar. Insya Allah kita usahakan Bu Dokter. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Yang mau nanya lagi monggo. Masih ada? Sepertinya sudah cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perjalanan acara kita malam hari ini kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah, ini pertemuan yang luar biasa, banyak informasi, banyak pengetahuan yang kita peroleh. Kita sudah mendengar nasihat dari Ustadz tadi tentang
kesehatan, bagaimana pentingnya kesehatan yang terkait dengan jiwa dan raga kita. Ini juga dalam rangka melengkapi kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga Bu Dokter sudah memberi banyak pengetahuan kepada kita semua tentang kesehatan dan sekaligus bagaimana tips ketika kita mengalami situasi gangguan kesehatan dan sekaligus mengantisipasi pancaroba dan transisi cuaca dari musim panas ke musim hujan. Tentu saja dari semua informasi yang kita peroleh ini bisa membantu kita supaya kehidupan kita sehari-hari senantiasa sehat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya kira cukup sekian acara kita pada malam hari ini. Atas kebersamaan kita kami aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan ucapan terima kasih khusus kami kepada Bu Dokter. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.